Dalam kurun waktu itu juga saya sempat ditunjuk oleh masyarakat Talang Padang pada saat itu, tepatnya pada tahun 1998 saya diminta untuk memimpin Golkar. Yo. Selamat siang pemirsa Pantau Lampung. Baru kemarin ya, kalau nggak salah dideklarasikan atau diresmikan sebuah ormas tentang adat ya, Iya. yang ada di Tanggamus dengan nama Pokmas Lantang. Pokmas Lantang, yang artinya Forum Komunikasi Masyarakat Lampung Tanggamus. Forum Komunikasi Masyarakat Tanggamus. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Zainuddin selaku Ketua. Ketua Umum. Ormas, Ketua Umum dari Ormas tersebut ya. Iya. Ya. Jadi sebelum kita bicara soal Ormas tersebut, mungkin kita perlu tahu juga nih latar belakang Pak Zainuddin itu kan. Dulu memang masyarakat asli Tanggamus atau di Talang Padang atau dari Kota Agung, mungkin bisa diceritakan dari mulai pendidikan. Iya. Nah. Terima kasih kepada saudara-saudara. Saya ini asli namanya Zainuddin Hanafi, lahir kira-kira 60 tahun yang lalu di sini, di Talang Padang. Saya sekolah SD-nya di Talang Padang. Lebih kurang kurun waktu tahun 76 saya tamat SD. Lalu kemudian saya melanjutkan SMP di Talang Padang juga, selesai lebih kurang tahun 77 saya. 77 ya. 77 ya, 79. Tamat SD. Tamat SMP. Tamat SMP. Terus saya melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA. Saya masuk SMA Negeri Kota Agung itu tahun 80. Saya selesai 83. September 83 saya masuk perguruan tinggi Universitas Lampung, jurusan pertanian. Ya. Kemudian April 1988 saya diwisuda. Kemudian saya pulang lagi ke Talang Padang. Saya membantu dunia pendidikan. Oh, malah ya. Saya sempat ngajar di SMP Muhammadiyah, saya ngajar di SMA PGRI, saya juga sempat di Kota Agung ngajar di Man Kota Agung. Kok bisa dari pertanian itu jadi malah akhirnya kita mengajar? Ya, namanya pada saat itu ya guru itu masih langka, khususnya guru-guru ilmu pasti ya. Iya. Ilmu pasti, jadi saya dipanggil lah oleh mereka untuk membantu dunia pendidikan. Alhamdulillah saya bisa. Sampai berapa lama itu? Saya dari tahun 88 itu saya berhenti 94. Lama saya jadi benar. Dalam kurun waktu itu juga saya sempat ditunjuk oleh masyarakat Talang Padang pada saat itu, tepatnya pada tahun 1998 saya diminta untuk memimpin Golkar partai pada saat itu. Kecamatan Talang Padang. Kecamatan Talang Padang yang pada saat itu masih bersatu Talang Padang, Gunung Alif, Gisting, Sumberjo, masih satu kecamatan. Sebelum pecah ya? Belum pecah. Saya ingat benar waktu itu karena memang Golkar pada saat itu bubar, sehingga pimpinan Golkar di desa-desa itu nggak ada. Jadi yang hadir rapat itu kepala-kepala desa gitu. Saya ingat masih ada 42 kepala desa di beberapa kecamatan kemarin itu. Itu tahun 98. Dalam kurun waktu itu juga saya diminta oleh masyarakat Talang Padang ini untuk memimpin sebuah organisasi ekonomi. Saya jadi ketua KUD di Talang Padang. Di Talang Padang KUD Pelita. Itu diperkirakan tahun 92-an. Berapa lama itu? Sampai sekarang saya. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang kantornya bahkan masih ada di situ tuh kantor KUD-nya. Nah, dalam kurun 98 itu saya sempat jadi anggota dewan dari Partai Golkar yang saya pimpin
Tahun 2002 jelasnya saya naik menjadi pengurus, jadi sekretaris Golkar Kabupaten Tenggamus. Oh, jadi anggota dewan dari Golkar itu periode tahun berapa sampai? Periode 2004 sampai 2009. 2004-2009. Saya sempat mimpin fraksi Golkar di Tenggamus karena waktu itu fraksi Golkar itu 11 terbanyak. Kemudian saya sempat mimpin dewan, ketua dewan. Saya sampai berakhir jabatan saya juga sebagai ketua badan kehormatan di dewan Tenggamus, sempat memimpin komisi B. Nah, pada saat itu saya sempat juga masuk ke lembaga legislasi di Kabupaten Tenggamus dalam rangka merancang pemekaran daerah, termasuk memekarkan Kecamatan Gunung Alif, Kecamatan Limau, Kecamatan Bulo, terus Kecamatan Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, sampai Bani Negeri Semong, termasuk pemekaran desa. Itu tahun 2009? 2006, 2007. Masih jadi anggota dewan? Ya. Di antara perda-perda yang saya godok itu ada perda usulan pemerintah, ada perda usulan dewan. Di antara usulan dewan itu Kecamatan Gunung Alif ini, jadi tidak ada konsep di pemerintah pada saat itu. Kecamatan itu udah yang tertera yang tadi, ada Bulo, ada Kecamatan Limau, tapi Gunung Alif nggak ada. Pada saat itu memang tarik-menarik politik, akhirnya dipekersai oleh dewan yang dipimpin oleh legislasi, kebetulan saya ketua legislasinya. Selusi jalan buntu pada saat itu dibentuklah kecamatan baru, yaitu Gunung Alif. Pecahan dari mana itu? Bukan tadinya kan Talang Padang dipecah, Gisting, Talang Padang. Nah, tarik-menarik arah batas ini antara Gisting dan Talang Padang ini akhirnya dibentuklah kecamatan baru di tengah-tengah antara Gisting dan Talang Padang, timbullah Gunung Alif. Sempat juga KUD yang saya pimpin itu kantornya dijadikan kantor camat pertama kali, Kecamatan Gunung Alif, karena belum ada kantornya pada saat itu. Jadi setelah di anggota dewan sampai 2009 ya? 2009. Setelah 2009 masih istirahat dari partai politik Golkar. Saya menerima mandat dari Media Group. Pada saat itu dibawa oleh Pak Bib Sulaiman ini mandatnya ke rumah untuk mendirikan sebuah ormas yang namanya Nasional Demokrat. Ormasnya masih ormas. Ya. 1 tahun kita berjalan, sudah sempat munas di Jakarta. Ada utusan lah dari Jakarta, namanya Irma Suryani, yang sekarang anggota Dewan DPR RI, datang ke rumah meminta saya untuk mendirikan sebuah partai yang namanya Nasdem. Sama dengan ormas itu ya? Ya, karena kita kader, akhirnya saya iakan. Dalam waktu lebih kurang 6 bulan, kurang dari 6 bulan terbentuklah Partai Nasdem di Kabupaten Tenggamus. 6 bulan setelah diminta itu, sekitar 2010. Kenapa dulu kan sudah berhenti dari Golkar ya? Kenapa akhirnya mau ke partai lagi? Jadi begini, pada saat itu Golkar ini terjadi konflik di DPP sana. Oh, di pusatnya. Antara kubunya Surya Paloh dengan kubunya Abu Rizal. Nah, saya melihat, menonton di TV, akhirnya saya berkeinginan udahlah ikut gerbongnya Surya Paloh, kira-kira gitu. Tapi artinya antara Golkar dan Nasdem kan sama-sama partai nasionalis. Saya sempat mengantarkan pemilu 1 kali. Nasdem ini sempat mendulang 3 kursi dewan. Setelah itu saya menyatakan mundur, kemudian saya tidak lagi berpolitik. Nah, 6 bulan yang lalu saya diminta oleh tokoh-tokoh masyarakat adat Tenggamus yang terdiri dari Pepadun dan Saibatin meminta saya untuk memimpin sebuah persatuan lah ya, dinamakan Forum Komunikasi Masyarakat Lampung Tenggamus, disingkat Pokmas Lantang. Dan kemarin saya membawa pengurus lengkap menghadap notaris di Pringsewu untuk mendaftarkan lembaga ini supaya dia sah secara hukum.
kemudian nanti kalau sudah selesai akta notarisnya kita akan daftarkan di Kesbang Pol di Kabupaten Tanggamus. Lalu latar belakang berdirinya atau bergabungnya masyarakat adat ini sebetulnya apa? Jadi sesungguhnya masyarakat Tanggamus ini hakikinya aslinya, jadi penduduk aslinya Tanggamus ini adalah masyarakat Lampung itu, yang terdiri dari Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin. Dalam perjalanannya di era reformasi ini setelah otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengatur daerahnya. Ternyata ibarat pepatah, kita ini nonton di rumah sendiri, akhirnya tidak bisa menyikapi otonomi daerah itu, sehingga kita berpangku tangan melihat, mendengar, akhirnya ya kita nggak bisa jadi tuan rumah di rumah sendiri selama 25 tahun. Nah setelah itu mereka menyadari rupanya mereka ini hanya jadi penonton rupanya selama ini. Akhirnya mereka sekarang ini tidak mau lagi jadi objek, tapi pengen jadi subjek. Nah untuk melaksanakan amanat ini rupanya mereka sadar bahwa persatuan dan kesatuan rupanya dibutuhkan. Nah mereka menghimpun diri, kemudian terbentuklah Forum Komunikasi Masyarakat Lampung Tanggamus yang disingkat Tokmas Lantang tadi, diserahkan kepada saya untuk menjalankan roda organisasinya. Tapi pemiliknya sebenarnya adalah tokoh-tokoh masyarakat itu. Anggotanya adat-adat juga. Jadi didirikan oleh tokoh-tokoh adat, ada Saibatin, ada pangeran, ada raja, ada sultan, semua mereka berkumpul menyatakan diri untuk menghimpun suatu kekuatan. Nah, tapi mereka ini kan mungkin sudah tua, sudah uzur ya segala macam, sehingga secara organisasi untuk melaksanakan ini diserahkan kepada saya. Dengan ikhlas juga, saya juga terpanggil karena sebagai putra daerah untuk menjalankan ini. Jadi kemarin saya resmi daftarkan. Kemudian, nah kalau saya lihat memang populasi daripada penduduk asli ini, katakan penduduk adat ini, itu lebih kurang 30% dari populasi Tanggamus. Dari penduduk Tanggamus. Penduduk Tanggamus. Jadi kalau sekarang ini mata pilih Tanggamus itu lebih kurang 500.000, berarti 30%-nya sekitar 150.000. Ini potensial sekali sebenarnya kalau diorganisasi. Selama ini mereka ini kan terbelah-belah. Dalam urusan apapun terbelah-belah sehingga tidak pernah menghasilkan manfaat yang maksimal. Terbelah antar suku atau antar apa maksudnya? Iya, tinggal kelompok-kelompok. Jadi ada raja ini, jadi kan adat Lampung ini semacam kerajaan. Jadi ada kerajaan kecil, ada kerajaan kecil, ada kerajaan kecil begitu. Nah selama ini kan kerajaan ini ke sana, kerajaan sini ke sini, jadi tidak pernah bersatu. Jadi memang sulit menentukan arah kebijakan. Nah oleh sebab itu dengan kesadaran tinggi mereka sekarang ini siap untuk satu komando untuk menyikapi apapun yang terjadi di Tanggamus. Kata mereka disampaikan kepada saya sesuai dengan arahan-arahan dan kebijakan daripada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat itu sendiri nantinya. Ini sekretariatnya di Talang Padang ini ya tempatnya ya? Sementara sekretariatnya di Talang Padang, ya di sinilah sekretariatnya. Lalu kan setelah baru didaftarkan ke notaris kemarin ya? Iya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya apa yang kita lakukan organisasi ini? Nah setelah ini nanti formal, secara yuridis formal diakui oleh pemerintah lewat akta notaris, lalu kita Kesbang, nanti kita akan mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh ini dulu rapat secara besar. Kita nunggu dari Kesbang berarti ya. Daftar di Kesbang. Jadi kita daftarkan ke Kesbang. Setelah akta notarisnya jadi, lalu kemudian kita akan mengumpulkan seluruh komponen ini rapat besar. Berarti ke Kesbang Tanggamus ya? Ya, rapat besar. Nanti kita akan deklarasikan. Kita tunggu momentum yang tepat, akan kita deklarasikan sebesar-besarnya dengan menampilkan tokoh-tokoh adat dengan kebesarannya. Jadi akan terlihat benar gaungnya nanti. Lalu nanti apa yang diharapkan dengan taruhlah tempat berkumpul sudah ya, tempat kita nomor satu, kelompok-kelompok ini sudah gitu. Nanti tujuan akhir yang ingin dicapai itu apa sebenarnya? Tujuan akhir yang ingin dicapai, kalau kami yang sudah katakanlah sudah umur ini, kami ingin mewariskan Tanggamus ini kepada anak cucu. Dalam artian Tanggamus ini utuh dari segi sosialnya, ekonominya, budayanya. Artinya jangan sampai nanti anak-anak cucung-cucung
kita di belakang kemudian tertinggal di era-era yang sudah sekarang ini serba cepat ini, sehingga mereka tidak bisa mengikuti. Jadi artinya berkumpulnya kawan-kawan di forum ini dalam rangka membangun Tenggamus dari segi keadatan. Jadi akan kita lihat nanti ekonominya bagaimana, kita lihat lagi pendidikannya bagaimana, terus bagaimana kontribusi pemikiran lain sebagainya masyarakat adat ini terhadap pemerintah daerah. Jadi sehingga dia paralel antara kemajuan ke negara dengan kemajuan adat ini paralel. Karena selama ini saya lihat ini senjang. Jadi pemerintah larinya ke sana lebih cepat, adat ini dia dapat dikatakan mandek walaupun nggak berjalan gitu, mandek. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan lewat sering komunikasinya antar tokoh-tokoh masyarakat adat ini lewat forum ini akan terbuka nanti wawasan pemikiran dalam rangka bagaimana membangun kultur budaya ini sendiri, bahkan sampai bagaimana membangun pemerintahan. Jadi peran masyarakat adat itu yang nanti harus muncul ke permukaan. Iya, peran ini. Pembangunan di Tanggamus. Iya, sebab gini, potensial daripada 150.000 ini kalau dijadikan satu, kan selama ini dia nggak bersatu, tidak bersatu. Nah, sehingga memang ini merupakan kekuatan yang terpendam sebenarnya, tinggal kita mengorganisir dan mengarahkan ke arah yang positif, dan mereka ingin sekarang. Tapi memang nanti itu arahnya memang hanya bergerak di bidang pengembangan adat, pelestarian adat, atau juga ke bidang lain. Jadi gini, kita tidak bisa menampik di alam demokrasi ini di negara Kesatuan Republik Indonesia yang Pancasila ini, yang katakanlah demokrasi ya, selalu 55 tahun sekali kita dihadapkan pilkada, pemilihan presiden, gubernur dan sebagainya. Kita tidak menampik. Tapi yakinlah, lembaga adat yang saya pimpin ini lembaga adat yang non politis. Dia tidak ingin berpolitik praktis. Kita tidak mengarahkan ke tidak. Tetapi kami semua yang terhimpun di dalam lembaga adat ini, yang mempunyai keanggotaan hampir 150.000 ini, sadar benar bahwa ini bukan lembaga politik, tetapi mengerti politik. Harus mengerti politik, tapi dia tidak terlibat dalam praktis. Nanti nggak khawatir terjadi perpecahan lagi? Makanya sekarang ini kan anggota kelompok ini kan mungkin juga di partai bermacam-macam ya, ada yang di partai ini, di partai itu gitu. Ya. Kemungkinan enggak terjadi perpecahan ya, menarik antar anggota gitu kan. Oleh karena itu saya beberapa tahun yang lalu sudah melepaskan seluruh atribut kepartaian, baik dari Partai Golkar maupun dari Partai Nasdem, karena memang sudah terkombinasi masyarakat adat saya ini, ada yang merah warnanya, ada yang biru, ada yang putih dan sebagainya. Kalau kita biarkan ini akan meruncing terus. Nah, oleh sebab itu, untuk mempersatukan mereka, maka saya harus melepaskan atribut itu dulu. Jadi mereka kalau berkumpul ya lepaskanlah dari soal itu ya. Iya. Tinggal nanti bagaimana situasional politik pada saatnya nanti kita lihat. Tinggal kita bisa menyikapi. Oleh sebab itu, lembaga ini bukan lembaga politik, tapi dia mengerti politik. Dia tidak mau artinya ketinggalan di dalam berpolitik, tetapi dia juga tidak mau jadi objek di politik. Dia ingin jadi subjek di politik. Selama ini kan dia dijadikan objek di politik, dipakai, digunakan, setelah itu ditinggal. 5 tahun kemudian dipakai, digunakan, ditinggal. Nah, sekarang dia nggak mau lagi karena dia sadar terhadap politik itu tadi. Kalau kita bicara soal 150-an ribu itu kakak atau anggota atau jumlah penduduk? Karena berdasarkan data statistik di BPS Tanggamus itu 30%. Itu jumlah penduduk ya, bukan kakak ya, bukan keluarga ya? Jumlah penduduk. Jumlah penduduk ya. Jadi kalau jumlah penduduknya sekarang ini 1 juta berarti 300. Nah, kalau mata pilih 500 berarti dia 150. Dan ini saya buktikan juga pada saat saya berkecimpung di legislatif di Dewan Tanggamus. Saya lihat dari Partai Golkar yang saya pimpin pada saat itu ada 5 penduduk aslinya, kemudian dari partai-partai yang lain, sehingga waktu itu lebih kurang sekitar 15 apa namanya orang-orang penduduk ini
yang jadi anggota dewan. Dari 45, berarti 45, 15-nya kan 30%. Mungkin banyak juga ya tokoh-tokoh Tanggamusnya yang mungkin keluar daerah ke Palembang segala macam gitu. Terbentuknya nih mereka banyak yang tahu nggak tokoh-tokoh yang merantau gitu? Tahu tentang keberadaan kelompok baru ini nggak, ormas baru? Oh ya, tahu. Jadi saya sudah mapping di beberapa daerah, hampir di 20 kecamatan ini menyampaikan untuk menyikapi Tenggamus ini sebenarnya. Nah, mereka berharap memang ada di kelompok Sumatera Selatan itu KBBS ya. Bandar Lampung Ada kelompok Pengiongan, ada kelompok-kelompok besar di Tenggamus ini. Saya berkomunikasi dengan mereka. Mereka berharap memang karena memang dari 15 kabupaten kota ini sampai hari ini salah satunya yang aneh kata beliau-beliau itu adalah Tenggamus. Aneh apa? Aneh dalam artinya dia tidak dipimpin oleh putra daerahnya, artinya orang yang kelahiran sini gitu. Walaupun secara hukum sah sepanjang dia warga negara ya. Jadi mereka itu. Terus saran mereka kepada saya, Pak Jainuddin, kita selama ini dari kelompok-kelompok etnis yang lain yang masuk di Tenggamus ini yang sudah merasa diri, sudah mengklaim diri kita juga orang-orang putra daerah juga katanya kan. Di luar suku Lampung ya. Kita juga putra daerah karena kita lahirnya di sini Pak katanya. Iya. Meninggal juga di sini. Apakah kita bukan putra daerah? Ya putra daerah. Iya saya bilang. Kita berharapkan memang dua pemilih asli Tenggamus ini bersatu dulu, Pak Padun sama Sebatin ini. Kalau ini dua ini sudah kita jadikan kepala, kita enak mendorongnya ke arah mana larinya Tenggamus ini. Selama ini kita dorong dua kekuatan ini pecah, lari ke sini dari ke sana, akhirnya tidak ada yang signifikan. Jadi kita tidak menghasilkan kepemimpinan yang artinya legitimate ya. Yang penting menang aja gitu. Nah, jadi tidak optimal. Jadi sekarang dengan bersatunya forum komunikasi, kami mendukung Pak. Kami mendukung. Nanti kemana arahnya nanti kita samakan. Mendukung, tapi sekaligus kita juga nanti sebagai kritis juga terhadap pemerintah kan artinya. Iyalah. Jadi kita harus duduk sama, kita mengawal. Selama ini kan kita memilih DPR. Kemudian DPR itu sebagai alat kontrol pemerintah sekaligus dia berpolitik anggaran ya. Nah kita rakyat ini lepas selama ini. Nah, sekarang rakyat juga harus mengontrol DPR gitu. Sekarang saya berharap memang lembaga-lembaga kemasyarakatan ini, jadi Pokmas Lantang, ada kelompok-kelompok organisasi daripada kawan-kawan saudara-saudara kita lain yang putra daerah Tenggamus juga, pada saat purna apa salahnya diundang dengan baju kebesarannya, duduk di situ mendengar dan melihat. Selama ini enggak. Jadi yang hadir itu hanya DPR saja. Tokoh-tokoh masyarakat. Saya tidak pernah diundang. Oleh sebab itu, karena diundangnya sebagai pribadi juga nggak mungkin. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan dengan terbentuknya ini nanti dari kelompok organisasi masyarakat ini yang ikut andil mendirikan Tenggamus ini juga diundang. Ya, terima kasih Bang Jainuddin. Saya kira dengan terbentuknya Ormas Lantang ya, mudah-mudahan akan bisa memberi kontribusi yang besar untuk Kabupaten Tenggamus. Amin. Terima kasih. Semoga manfaatnya bagi kita semua. Demikian pemirsa Pantau Lampung, bincang-bincang kita dengan Bang Jainuddin, karena ini saya anggap sebagai kakak kami. Kebetulan kakak tingkat saya di Unila dulu. Ya, Unila Universitas Lampung ya. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih.